Tiga, menghafalkan Al-Quran sebagian atau seluruhnya, apa hukumnya? Ya, dan juga apa hukum memperdalam ilmu qiraat. Jadi ini ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah sehubungan dengan menghafalkan Al-Quran. Jadi menghafalkan Al-Quran sebagian atau seluruhnya itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, ya, sesuatu yang sunnah, ya. Jadi tidak sampai pada tahap wajib, tetapi pada tahap yang sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena banyak sekali ganjaran seorang pembaca Al-Quran itu, ya. Bagaimana Nabi SAW berkata dalam satu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya, ya. Nanti di hari akhirat nanti akan diminta kepada para pembaca Al-Quran, iqra warqa, ya, bacalah dan naiklah, gitu. Jadi ketika di hari akhirat nanti orang-orang yang semasa hidupnya rajin membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat yang dia baca di dunia, dan sebanyak jumlah ayat itulah yang dia baca, dia akan naik ke surga nanti, ya. Jadi ini bukan hanya menunjukkan quantity saja, tetapi hakikatnya adalah quality juga, ya. Karena orang itu menghafal Al-Quran untuk apa tujuannya, ya. Orang itu menghafal Al-Quran tujuannya supaya kita bisa lebih banyak membaca Al-Quran, supaya kita bisa lebih banyak mengulang-ulang bacaan Al-Quran, ya. Karena orang yang membaca dengan hafalan itu lebih ringan dibanding dengan orang yang membaca dengan mushaf. Kenapa? Karena dengan mushaf ada tumpuan mata yang membaca huruf, dan itu akan mempengaruhi kekuatan mata, sehingga terkadang orang yang membaca dengan mushaf setelah 1 jam mungkin akan letih matanya. Tetapi orang yang membaca dengan hafalan 1 jam, 2 jam itu tidak terasa, ya. Jadi banyak kawan-kawan kami itu yang penghafal Quran ketika beliau safar sambil menyetir mobil, ya, dari Pahang sampai ke Kuala Lumpur, itu sekitar 3 jam 4 jam. Itu beliau mengurang murojaah hafalan beliau. Jadi dari Pahang sampai Kuala Lumpur selesai habis 5 juz. Ya, ketika balik pun 5 juz lagi. Jadi luar biasa kan? Ya, karena ringan. Coba bayangkan bagaimana kita mau mengulang bacaan dalam mobil kalau nggak hafal. Nah, itulah dia. Jadi tujuannya adalah orang yang membaca Al-Quran itu, artinya yang membaca Al-Quran itu terasa lebih mudah jika kita menghafalnya, ya. Jadi salah satu keutamaan menghafal itu adalah supaya kita bisa membaca dengan mudah, dan akhirnya apa? Itu akan menempatkan kita di surga. Kalau kata dalam satu hadis itu disebutkan, ya, ila, tempat kamu di surga itu ila akhiril ayat qara'ta, sebagaimana telah kamu baca engkau di dunia, ya. Jadi sebagaimana kita membaca di dunia, tempat kita di situ. Jadi semakin banyak kita mengulang ayat Al-Quran, maka terus naik, karena Allah Subhanahu wa taala merekord semua bacaan kita, maka itulah yang dibaca. Jadi orang yang membaca, orang yang hafal Al-Quran tapi tidak mengulang, itu juga nggak ada faedahnya, karena dia lari dari hakikat tujuan sebenarnya kenapa kita menghafal Al-Quran. Jadi berapapun yang kita bisa hafal, kita hafalkan, baik sedikit atau banyak.
Kita jangan terpaku bahwa kita baru memulai sekarang atau ketika usia sudah beranjak 30 tahun atau 40 tahun. Jangan. Kita jangan menempatkan mata kita tujuannya itu sampai khatam. Wah, saya baru hafal 2 ayat, saya baru hafal 3 ayat, Al-Baqarah masih 280 ayat lagi lebih. Jangan kita lihat berapa yang belum kita selesaikan, tapi fokuslah, berbahagialah dengan jumlah berapa yang sudah kita hafalkan. Ya, karena hakikatnya banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kenikmatan, diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an. Karena semuanya itu adalah juga bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana bahkan kalau kita tengok dalam Al-Qur'an sendiri, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan sebagai pewaris Al-Quran itu, ya, pewaris kitab, itu adalah orang-orang alladzina astafaina min ibadina, yaitu orang-orang yang kata Allah yang kami pilih. Ya, dalam surat Al-Fatih disebutkan seperti itu. Kami wariskan kitab ini kepada alladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan kepada orang-orang pilihan kami. Jadi antum membaca sedikit, antum membaca banyak, antum hafal sedikit, antum baca banyak, sesungguhnya itu adalah bentuk dari pilihan Allah. Dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, Allah memilih antum. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi sedikit banyak hafalkanlah. Insya Allah nanti akan selesai juga. Tapi hakikatnya adalah bukan sampai akhir. Jadi menghafal Al-Quran itu bukanlah suatu maraton, ya, bukan suatu maraton yang akan mencapai satu tujuan. Kalau maraton itu kan ada finishnya. Terkadang di finish itu kita harus menyelesaikan, tapi kita tidak perlu. Karena insya Allah kalaupun kita tidak habis, insya Allah nanti bisa Allah niatkan, Allah sempurnakan pahala kita sebagaimana orang-orang yang sudah habis membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dengan catatan kita istiqomah. Ya, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah kita mulai sekarang, karena ganjarannya begitu luar biasa. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan, ya kan? Jadi bagaimana jika kita membaca 3 huruf, 30 kebaikan. Nah, ini suatu ganjaran yang begitu banyak, ya. Man qara'a harfan min kitabillah, ya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya adalah hasanah. Ya, baginya adalah hasanah. Nah, dan hasanah itu satu kebaikan itu bi asyri amthariha, dikalikan dengan 10 kali jumlahnya. Wala aqulu alif lam mim harfan, dan aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau berkata walakin alifun harfan, walamun harfan, mimun harfan. Jadi 3 huruf, 30 kebaikan. Nah, itulah ganjarannya, ya. Kemudian tadi yang kedua, apa hukum memperdalam ilmu qiraat? Ya, jadi ilmu qiraat ini sebetulnya hukum memperdalam dan mempelajarinya sama seperti kita mempelajari ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Karena hakikatnya adalah ilmu qiraat itu ya ilmu tajwid. Ya, tajwid itu yang kita pelajari sekarang adalah bacaan riwayat Hafs an Asim. Dari manakah sumber tajwid ini? Kan itu pertanyaannya. Dari mana sumber tajwid ini? Sumber tajwid ini diambil dari kitab-kitab qiraat hakikatnya, tetapi hanya dipotong-potong, diekstrak intisarinya mana yang riwayat Hafs an Asim, dan mengesampingkan riwayat yang lain. Jadi hakikatnya juga mempelajari kitab qiraat, tetapi qiraat Asim namanya, ya.
Jadi hukumnya sama, yaitu adalah fardu kifayah. Artinya sesiapa yang sudah mempelajarinya, maka ia sudah berjasa untuk melepas kewajiban ini dari belenggu-belenggu beban-beban yang ada pada kaum muslimin. Karena fardu kifayah itu kan begitu. Kalau ada seorang yang buat, maka gugurlah kewajibannya bagi orang muslim yang lain. Nah, jadi kiroat itu bagi yang mempelajari kiroat sama hukumnya seperti mempelajari ilmu tajwid, maka fardu kifayah. Ya, pahalanya sangat sangat besar. Jadi kalau kita lihat di toko buku itu banyak kita jumpai kitab-kitab tajwid, itu sebetulnya adalah diambil dari kitab-kitab kiroat. Jadi kitab-kitab kiroat yang masyhur yang kita pakai itu biasanya ada dua, ya. Yang pertama adalah kitab qiraat sab'ah, yaitu Hirzul Amani karangan Al-Imam Asy-Syatibi, dan kitab Qiraah Asyarah karangan Imam Al-Jazari yang berjudul Thayyibah An-Nashr, ya. Dua kitab ini yang menjadi katakanlah ensiklopedianya dan rujukannya ilmu qiraat. Ya, tidak ada ya yang ini yang masyhur. Kenapa kitab ini yang masyhur? Karena semua orang di dunia ini sanadnya bersambung kepada Imam Jazari dan sanadnya bersambung kepada Al-Imam Asy-Syatibi. Sehingga tidak kami jumpai ada kitab lain yang mana rujukannya lain dari ini. Ya. Jadi kitab ini membincangkan banyak hal. Ada makhrajul huruf, ada sifatul huruf, ada usulul qiraah, ada farshul qiraah. Dan dari semua itu biasanya dari ilmu usul itu ditarik keluar, dipindahkan ke kitab-kitab tajwid, disederhanakan bagi kita untuk memahami seperti hukum-hukum nun sakinah dan tanwin, hukum-hukum idgham ya shaghir, kemudian hukum-hukum mad ya mad. Jadi kita jumpai ada mad asli, mad far'i, dan semuanya itu ditarik dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Kalau di pondok-pondok itu yang anak-anak itu yang memulai itu biasanya menghafal lebih sedikit dari kitab itu. Kitab itu biasanya adalah level yang kedua. Jadi level awal biasanya kalau baru mempelajari ilmu Al-Quran itu kita diminta menghafal 2 matan biasanya sebagai basic, yaitu matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dan yang kedua adalah Muqaddimah Al-Jazariyah karya Al-Imam Al-Jazari. Ya, dua matan ini seperti wajib lah dihafal ya. Karena merupakan rangkuman dari kaidah-kaidah tajwid yang kita pelajari ada di kitab-kitab tajwid. Ya, tetapi itu masih permulaan saja ya. Lebih luas lagi lautan yang ada di sana yaitu di kitab-kitab yang lain. Ya, jadi saya harap itu menjawab pertanyaannya. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian qiraat dan contoh-contoh variasi surat lain. Ya, jadi mungkin bagi rekan-rekan atau saudara-saudara yang tertarik juga untuk menyimak bacaan qiraat yang lain, mungkin bisa merujuk kepada page, karena kadang-kadang saya membaca juga ya beberapa riwayat yang berbeda. Ada juga di Facebook kami juga, di YouTube kami juga ada, yaitu cuplikan dari daurah-daurah yang kami adakan di masa yang lampau. Jadi bisa merujuk ke situ juga. Tapi hakikatnya juga banyak sebetulnya di internet kalau kita ingin melihat itu. Ya, tetapi mungkin jadi terasa asing karena bacaannya sedikit berbeda. Jadi nanti insya Allah kita akan coba untuk tampilkan lebih banyak lagi lah insyaallah ya. Doakan semoga diberikan keizinan oleh Allah dan juga diberikan kekuatan untuk istiqomah ya dalam menyebarkan ilmu qiraat ini. Jadi ditunggu saja di page kami. Belum bisa janji kapan akan di-upload lagi, tapi insyaallah segera. Ya, adapun mungkin yang sekarang ini saya akan coba sedikit bacakan ya dari qiraat Hamzah Az-Zayyat riwayat Imam Khalaf. Ya, jadi saya akan bacakan 3 surat terakhir
Mungkin nanti bisa terlihat ada sedikit perbedaan di situ, ya. Karena Imam Hamzah ini membaca antara dua surat yang berbeda ini tidak dengan basmalah, ya, tapi dengan disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, insyaallah sudah di penghujung waktu, ya. Alhamdulillah 4 pertanyaan sudah kami kupas dengan tuntas. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sebagai taklimat, selepas ini mungkin dalam 1 jam kita juga akan adakan sesi tanya jawab yang sama bagi rekan-rekan kami yang ada di luar negeri sana. Jadi sesinya dalam bahasa Inggris. Jadi bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, pembaca-pembaca teman Alquran.com yang ingin hadir juga, tafadhol, dialu-alukan, dijemput hadir. Tapi sesinya insya Allah dalam bahasa Inggris, ya, karena kami juga menerima beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi kami akan jawab sebagaimana pertanyaan itu datang dalam bahasanya. Baik, insya Allah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca surah Wal 'Asr. Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.